Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, perkenalkan nama saya Yulinda Kalestari. Saya mewakili kelompok 1 untuk membawakan materi dari Etika dan Komunikasi Bisnis, Chapter 3, yaitu Diversitas dalam Dunia Bisnis dan Profesional. Adapun tujuan pembelajaran pada chapter ini yaitu yang pertama, menentukan tujuan komunikasi positif dengan orang-orang yang berbeda dengan diri kita. Yang kedua, menggunakan pengetahuan situasional untuk meningkatkan komunikasi dan memahami dampaknya pada komunikasi. Yang ketiga, memahami perspektif kultural Anda sendiri dan mengapresiasi perspektif kultural lain. Yang keempat, mengembangkan kompetensi komunikasi. Dan terakhir, mengelola kecemasan dengan bertindak secara positif selama konflik kultural. Materi pokok terdiri dari 4. Yang pertama, definisi diversitas. Yang kedua, bagaimana kita dipengaruhi oleh diversitas. Ketiga, kompetensi komunikasi. Dan keempat, cara menghadapi konflik komunikasi kultural secara positif. Definisi diversitas. Di sini yang dimaksud diversitas atau keragaman adalah salah satu dari banyak istilah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana orang dibedakan oleh gender, usia, etnis, kemampuan fisik, agama, dan orientasi seksual. Dan diskriminasi sering didasarkan pada perbedaan-perbedaan tersebut. Istilah seperti etnis dan kultur sering dipakai oleh orang dalam bahasa sehari-hari untuk menerangkan elemen-elemen diversitas. Kultur atau istilah umum yang menjelaskan mengapa orang dari bangsa atau kelompok yang berbeda dari populasi umum di suatu negara bertindak dan berbicara secara berbeda. Adapun di sini saya akan mendefinisikan kultur sebagai keyakinan dan nilai dari kelompok orang tertentu yang mempengaruhi cara mereka dalam beribadah, mendidik anak, memilih pasangan hidup, berpakaian, berbicara, dan terakhir berperilaku. Pembahasan dari materi pokok kedua yaitu bagaimana kita dipengaruhi oleh diversitas. Biasanya konflik atau permasalahan yang terutama berasal dari stereotip negatif. Dan berikut contoh dari konflik itu. A. Gender. Seorang profesor wanita sebuah universitas keberatan terhadap evaluasi oleh mahasiswa. Mahasiswa menulis bahwa dia bukan profesor yang baik karena dia adalah perempuan, dan perempuan tidak cocok jadi pemimpin. Yang bagian B. Usia. Seorang ahli biokimia yang merupakan satu dari 15 karyawan yang dipecat dari pekerjaannya dan menyadari bahwa dirinya dipecat karena usianya sudah lebih dari 45 tahun. C. Etnis. Dalam mempersiapkan program Thanksgiving di sekolah dasar lokal, guru kelas 3 memanggil orang tua Osage dan meminta agar anak dan orang tuanya datang ke acara itu dengan mengenakan kostum India. Konflik lainnya yang berasal dari kemampuan fisik, agama, dan orientasi seksual. Pembahasan dari materi pokok ketiga yaitu kompetensi komunikasi. Ciri personalnya yang pertama, fleksibilitas. Kemampuan untuk mentoleransi perubahan dan kesediaan untuk berkompromi sangat dibutuhkan. Jika Anda bekerja dengan orang yang berbeda secara kultural dengan Anda, di mana Anda harus mencari area spesifik yang memberi tanpa membahayakan tujuan utama Anda. Bagian B, kemampuan untuk mentoleransi ambiguitas. Kebanyakan orang merasa nyaman ketika tahu apa yang diharapkan dari atasan, orang tua, kawan, atau situasi sosial. Ketika Anda tidak berada di kelompok sosial Anda dan melakukan interaksi dengan orang dari negara lain, Anda mungkin tidak tahu seberapa familiarkah aksen teman Anda atau seberapa berbedakah komunikasi nonverbal mereka dengan Anda, dan kasus ini menyebabkan orang merasa tak nyaman. C. Sikap tak menilai. Salah satu kesulitan komunikasi adalah tendensi untuk menilai perilaku orang lain. Perilaku yang dianggap biasa dan disukai disebut baik, dan sebaliknya disebut buruk. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menunda dan menahan diri dari memberikan penilaian, meski mustahil untuk mengelak dari respon emosional terhadap konflik. Bagian D. Menghormati orang lain. Dalam setiap lingkungan kerja dan hubungan kerja, harus ada penghormatan terhadap orang. Ini diwujudkan bahwa orang lain berhak untuk berbeda pendapat, tidak dihina, dan diperlakukan dengan adil. Bagian E. Menganalisis perspektif Anda. Seringkali cara perilaku dan bicara Anda terjadi secara tak sadar, kecuali Anda mau meluangkan waktu untuk merenungi diri dengan sengaja meneliti perilaku dan
kultur bahasa Anda. Dan terakhir, kultur bahasa. Meski banyak penulis memberi deskripsi perinci tentang fakta kultural, namun masih banyak yang bisa dipelajari dari analisis kultur bahasa untuk memahami dinamika dan hubungan antar manusia. Dan terakhir, pembahasan cara menghadapi konflik komunikasi kultural secara positif. Langkah-langkah yang dapat membantu Anda menganalisis konflik dan mengubahnya menjadi sesuatu yang produktif. Yang pertama yaitu periksa topik konflik. Topik ini penting untuk memahami perspektif orang lain. Mungkin itu merupakan poin utama dari konflik atau menunjukkan problem lain. Dan berikutnya, analisis kontribusi Anda sendiri. Apakah Anda yang mengawali konfrontasi, mendorong orang lain untuk berkonflik, atau bereaksi terhadap agenda orang lain? Yang ketiga, membuat catatan tentang konflik dari waktu ke waktu, sehingga Anda bisa mengidentifikasi pola perilaku, waktu, dan aktivitas lain yang berkaitan. Dan terakhir, mendiskusikan konflik dengan atasan yang dapat dipercaya atau teman dengan upaya menengahi konflik secara netral. Hati-hati dengan langkah ini. Kerahasiaan dalam berinteraksi adalah hal penting bagi perilaku etis. Dan di sini kita dapat melihat strategi skenario. Haloke Jim adalah mahasiswa Navajo yang keluarganya pindah dari reservasi dekat Gallup, Meksiko, ke Mountain Grove, Missouri. Dia sudah masuk tahun kedua di kampus universitas di kotanya. Keluarganya adalah satu-satunya keluarga India Amerika yang tinggal di kota kecil di dekat Missouri itu. Sebelum pindah, dia hanya menjalin kontak terbatas dengan orang di luar kulturnya. Namun dia menguasai 2 bahasa. Kelasnya kecil dan mengharuskan mahasiswa berpartisipasi secara oral. Kebanyakan tugas mengharuskan kerjasama kelompok dan presentasi publik kepada mahasiswa lain. Haloke menjadi makin enggan berpartisipasi. Dia mulai sering tak masuk kuliah. Pikirkan dilema Haloke saat Anda membaca bab ini. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dilakukan kelompok dan teman? Jika saya menjadi Haloka, mungkin saya dapat menerapkan langkah fleksibilitas dengan sikap menoleransi perubahan dan kesediaan untuk berkompromi dengan teman atau orang yang berbeda kultural. Ini tidak hanya berlaku untuk Haloka saja, tapi untuk dosen dan teman kelas Haloka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih dan selamat beraktivitas.